Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Saidah. Ibu Saidah. Kami hanya mau menggali, mau wawancara. Kalau menurut Ibu Saidah, kesiapannya Ibu terhadap kurikulum Merdeka ini, apa yang kita tahu dari kurikulum Merdeka? Ya, bahwa kurikulum Merdeka itu memberikan kepada anak-anak kebebasan bagaimana dia mampu memahami nanti salah satunya kayak materi yang akan diajarkan, yang pembelajaran yang akan diajarkan, di mana dia nantinya bisa mampu kayak dia mampu. Kalau kesiapannya sejauh mana kesiapannya Ibu Saidah menghadapi kurikulum Merdeka ini, apa sudah tahu persis atau mungkin masih ada yang samar atau mungkin sudah siap menjalankan? Masih sama-sama. Iya. Dimananya kira-kira, dimananya yang kita rasa agak masih perlu pendalaman di kurikulum Merdeka ini? Tujuan pembelajarannya ATP ini sama bagaimana nanti mengenai modul-modul bahan ajaran. Apalagi? Ya sekitar itu dulu. Kalau menurut Ibu Saidah tentang ATP itu dengan bahan ajarnya, kira-kira bisa kita dapatkan solusi? Ya biasanya saya cuma kayak cari referensi di internet, perbandingan antara yang pernah Bapak kirimkan di sini dengan diskusi seperti itu. Jadi misalnya kalau ada kendala-kendala nanti dalam menjalankan kurikulum ini, apa kira-kira yang Ibu langkah apa yang kira-kira menurutnya Ibu cocok untuk menyelesaikan kalau misalnya ada dapat kendala nanti di menjalankan kurikulum Merdeka ini? Nanti saya akan mencari solusi misalnya seperti kayak di guru penggerak yang mungkin dia sudah bisa lebih paham, dan seperti kayak di Ibu Siti Rahma mungkin dia pasti agak lebih paham. Ya seperti itu Pak, untuk memberikan kayak ada arahan-arahan supaya saya bisa lebih agak paham. Oh iya. Berarti sudah siap misalnya walaupun ada kendala nanti ke depan atau mungkin ada hal-hal mungkin yang perlu pendalaman, saya sudah siap menjalankan kurikulum Merdeka ya. Iya. Nanti setelah tahu sudah siap juga mengimbaskan ke tempat lain. Insya Allah Pak. Kalau menurut Ibu Saidah apa sih yang berubah, apa sih yang perlu dirubah nanti dengan kurikulum yang sekarang ini kita jalankan dengan apa yang Ibu tahu selama ini sudah mulai kenal-kenal dengan kurikulum, apa sih mungkin yang menurut Urgen mau berubah? Ya, tentunya Pak di peserta didiknya itu sendiri salah satunya itu. Kalau peserta didiknya selama ini bagaimana ngajarnya? Kalau saya Pak, saya juga sudah melakukan agak sedikit perubahan, di mana kalau dalam contohnya pemberian tugas itu sebenarnya saya tidak terlalu dengan apa yang ada di materinya. Saya menyuruh itu anak-anak apa sebenarnya tugas apa yang kalian mau seperti apa. Ya. Seperti itu. Jadi saya kayak memberikan kebebasan kepada anak-anak tugas apa yang mau dia mau kerjakan, apakah misalnya dalam bentuk mind mapping, apakah mau bentuk video, jadi sesuai dengan kayak kemampuannya. Seperti itu Pak. Kalau yang Ibu Saidah khawatirkan dengan kemampuan, dengan yang Ibu tahu sekarang ini, ada enggak yang dikhawatirkan nanti kalau menjalankan ini kurikulum? Ada enggak yang mungkin saya masih khawatir di sini Pak, saya mau masih ada enggak yang masih mengganjal Ibu atau yang Ibu khawatirkan bila mana nanti sudah jalan kurikulum?
dari segi mana kira-kira yang dikhawatirkan mungkin kemampuannya ibu merubah mindset anak-anak atau mungkin kemampuannya ibu beradaptasi nanti ada tak yang menurut tak bilang mungkin akan mengganjal nanti saya pak di sini. Mungkin dari segi misalnya kalau mata pelajaran sejarah biasanya itu sebenarnya bisa sih kayak lebih kayak kunjungan ke museum atau apa, tapi mungkin kayak terkendala dengan dana seperti itu. Sebenarnya kayak ada materi yang cakupannya kayak ke situ misalnya mengunjungi suatu situs, tapi mungkin kayak terkendala dengan masalah kayak dana kesiapan siswa jadi tidak bisa dilakukan seperti itu. Kalau misalnya masih dapat kendala itu nanti, kalau menurut ibu bagaimana sih langkah apa yang cocok menurutnya ibu menyelesaikan itu kira-kira yang menurutnya ibu? Kalau misalnya kendala itu muncul nanti di kurikulum merdeka, kira-kira trik-triknya ibu untuk menyelesaikan itu masalah atau menghadapi kalau begitu bagaimana? Ya paling ini supaya kayak satu atau dua orang saja yang secara kayak berkelompok saja, mungkin ada satu kelas yang memang paling kayak dekat dari si tempat itu ya seperti itu, kayak dekat dari tempat itu yang mau dikunjungi itu saja yang pergi ke sana baru mempresentasikan apa yang nanti mau dipaparkan. Nanti temannya yang lain kayak melihat seperti itu. Kalau terkait dengan terkait dengan karakteristik siswa, ada nggak yang mungkin menjadi kendala sama ibu nanti? Paling kalau selama ini ibu kalau mengajar sudah teridentifikasi enggak itu level-level kemampuan kognitifnya anak-anak sebelum kita ajar? Saya pernah melakukan asesmen diagnostik ya Pak pada awal pembelajaran. Cuma masalahnya di situ siswa rata-rata itu kalau masalah pemahaman awalnya itu masih agak rendah. Berapa persen kira-kira anak-anak begitu? Ya sekitar 50%, karena ada juga kalau khusus untuk mata pelajaran sejarah itu biasanya anak-anak itu bilang kayak susah untuk membaca kayak literasi seperti itu, maunya langsung kayak cari di internet saja asal copy paste seperti itu. Jadi untuk menghadapi hal-hal itu apa yang cocok menurut ibu menyelesaikan persoalan itu? Biasanya saya kayak apa ya buat kayak sebuah video dan putar sebuah video pembelajaran, baru disitulah dia dan siswa tersebut kayak menyimak apa yang di situ, kesimpulan apa dari sebuah video tersebut. Intinya seperti atau saya biasa suruh buat kayak mind mapping mengenai kayak ada sebuah satu materi, terus kamu buat mind mapping sesuai dengan bahasamu sendiri, tak usah kayak menyontek di internet, tapi sesuai dengan kemampuan kamu sendiri seperti itu. Kalau dari segi penilaian proses pembelajaran nanti kesiapannya itu dengan kurikulum ini ada tak kendala di saat memberikan penilaian anak-anak selama ini? Memberi penilaian karena berbeda kelas ya Pak, jadi tentu juga setiap kelas itu ada kendalanya, apalagi kalau memang ada siswa yang malas. Jadi terus terang saya tidak terlalu paham sebenarnya apa nanti yang saya mau nilai di siswa ini seperti itu Pak. Jadi kalau yang kayak seperti kelas
kayak busana ya, saya bisa kayak menilai seperti karena sedikit, jadi bisa diketahui karakteristik dari masing-masing siswa tersebut. Kalau menurutnya Ibu, yang bisa dijadikan solusi dalam kendala itu apa kira-kira menurut Ibu yang cocok menjadi solusi kalau ada kendala-kendala begitu nanti satu penilaian terhadap siswa? Mungkin saya kasih seperti kayak remedial mungkin. Ada banyak nggak remedial di? Enggak terlalu. Kalau terkait dengan kedisiplinan siswa di pembelajaran? Kalau untuk pembelajaran saya Pak, alhamdulillah ya sudah disiplin. Karena memang saya pada awal proses pembelajaran ada semacam kontrak belajar. Nah, masuknya apalagi kalau jam pertama misalnya, kalau terlambat kayak 5 menit masih bisa masuk. Tapi kalau ada pun yang terlambat, saya pasti akan menanyakan alasannya kenapa, di mana maksudnya rumahnya di mana, kenapa alasannya terlambat, jam berapa bangun dan sebagainya seperti itu. Ada enggak yang didapati pelajaran sejarah di itu anak-anak? Kalau dilihat dari kehadirannya itu boleh dikata kurang mungkin ada enggak anak-anak mungkin yang presentasi kehadirannya mengikuti mata pelajarannya itu agak kurang? Ada di jurusan BDP Pak. Kalau menurutnya Ibu kenapa sih enggak pernah kenapa kira-kira menurutnya Ibu sampai ada yang begitu? Kalau di itu enggak kalau di jurusan BDP itu memang karena hampir sebenarnya bukan di mata pelajarannya saja saya, tapi hampir di semua mata pelajaran seperti itu, memang karena anaknya memang kayak malas untuk datang ke sekolah masuk belajar. Dan ada juga di jurusan OTKP seperti itu, anaknya ke sekolah tapi tidak masuk belajar. Oke, Ibu, terima kasih banyak Saida. Kita sudah dapat gambaran tentang intinya di sini bahwa kita tadi melakukan coaching sama Ibu bagaimana mengungkap permasalahan guru dan bagaimana dia sendiri mencari solusinya. Saya kira terima kasih Ibu.